ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أولا حيا بنا نشكر الله شكرا كثيرا إلى الله تعالى الذي قرأنا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان مبارك إن شاء الله. Second, salawat and salam to be our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was bring us from Jahiliyah era to better era as well as to the next world. Yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada Dewan Juri yang masih bertahan hingga sekarang dan juga hadirin sekalian yang masih di alam mimpi. Terima kasih sekali lagi karena saya akan menyampaikan materi dai saya yang bertemakan akhlak dalam kepemimpinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembahasan kali ini, marilah kita dengarkan sejenak isi pidato dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ia diangkat menjadi Amirul Mukminin. Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi Amirul Mukminin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian. Untuk itu, jika aku berbuat baik, maka bantulah aku, dan jika aku berbuat buruk, maka luruskanlah aku. Sifat jujur adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian semua aku pandang sebagai orang yang kuat, dan aku akan melindungi hak-hak mereka. Dan orang yang kuat, aku pandang mereka sebagai orang yang lemah, dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang diperoleh dengan jalan yang jahat, dan aku akan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Janganlah kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah kepadaku selama aku masih patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban di antara kalian untuk mematuhiku lagi. Kini marilah kita tunaikan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan isi pidato dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil beberapa poin di dalamnya. Poin yang pertama adalah sifat rendah hati. Pada hakikatnya, kedudukan seorang pemimpin tidaklah jauh berbeda dari rakyat biasanya. Pada hakikatnya, kedudukan seorang pemimpin tidaklah jauh berbeda dari rakyat biasanya. Ia bukanlah orang yang diistimewakan, namun ia adalah orang yang didahulukan langkahnya dari yang lainnya karena ia mendapatkan kepercayaan dalam memimpin dan mengemban amanat. Ia layaknya seorang pelayan rakyat yang di atas pundaknya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus dipertanggungjawabkan. Poin yang kedua adalah sifat terbuka untuk dikritik. Seorang pemimpin harus menanggapi aspirasi-aspirasi rakyat dan harus terbuka untuk menerima kritikan-kritikan sehat yang membangun dan konstruktif. Tidaklah menganggap kritikan tersebut sebagai hujatan atau orang tersebut sebagai lawan yang menjatuhkan dirinya, lantas dengan kekuasaannya itulah ia menzalimi orang tersebut. Tetapi haruslah diperlakukan sebagai mitra dengan kebersamaan dalam rangka meluruskan dari kemungkinan buruk yang terjadi untuk pembangunan dari sebuah perbaikan dan kemajuan. Poin yang ketiga adalah sifat jujur dan memegang amanah. Kejujuran seorang pemimpin merupakan simpati rakyat terhadapnya yang dapat membuahkan kepercayaan dari seluruh amanat yang telah diamanatkan kepadanya. Pemimpin yang konsisten terhadap amanat rakyatnya menjadi kunci dari sebuah perbaikan dan kemajuan. Poin yang keempat adalah sifat berlaku adil. Hadirin yang masih tidur, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali pemimpin yang tidak berlaku adil. Di sana sini banyak pemulung, di sana sini banyak gelandangan, hanya dikarenakan pemimpin yang duduk manis, sedangkan otak mereka sangat miris. Oleh karena itu, keadilan adalah konteks yang nyata yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk tujuan demi kemakmuran rakyatnya. Keadilan bagi manusia tidak ada yang relatif. Islam meletakkan soal penegakan keadilan itu sebagai sikap yang esensial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan sifat-sifat seorang pemimpin, maka ada pula ciri seorang pemimpin. Ciri yang pertama adalah mencintai kebenaran. Sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin orang lain, haruslah berpegang teguh
kepada kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kompromi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu, kebenaran. Jika seorang pemimpin memiliki akhlak yang terpuji, lantas istiqomah di atas kebenaran, maka ia akan menjadi seorang pemimpin yang selalu dihormati, juga dipatuhi. Ciri yang terakhir adalah dapat menjaga amanah dan kepercayaan orang lain. Amanah adalah tanggung jawab yang besar yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti, bukan hanya manusia sekalian, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus benar-benar menjaga amanah tersebut tanpa menyelewengkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu melepas diri dari orang-orang yang diikutinya, lantas mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki tanggung jawab moral yang selalu dijaga terus-menerus sebagai kontrol pribadi selama masa kepemimpinannya. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena segala yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin sekalian yang masih tidur bisa menjadi calon pemimpin yang adil dan bijaksana. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Nun wal qalamu ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.